Ideologi Pancasila adalah dasar negara dan panduan hidup bagi rakyat Indonesia. Ideologi ini diambil dari nilai-nilai adat, budaya, dan agama masyarakat Indonesia yang mengatur norma-norma bernegara serta menjadi dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Maka dari itu, sudah sepatutnya nilai-nilai Pancasila untuk dihormati, dilestarikan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila memiliki konsep dasar kebangsaan, keterbukaan, demokrasi, dan aspek nasionalis, religius, humanis, sosialis yang mempersatukan bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar ideologi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan zamannya. Nilai-nilai universal Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial memberikan landasan untuk memahami konsep dan teori ideologi. Dalam analisis ilmu ideologi, Pancasila menjadi dasar kuat untuk memahami dan menelaah fenomena sosial politik Indonesia. Para ilmuwan dan akademisi dapat menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, masalah sosial, dan dinamika politik. Pancasila memiliki dua peran penting. Yang pertama, landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu menghargai keyakinan agama masyarakat Indonesia, mengembangkan manusia berdasarkan nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dan kesatuan budaya, mendistribusikan penguasaan teknologi secara demokratis dan merata, mengurangi kesenjangan melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, landasan etika pengembangan teknologi, yaitu menghargai martabat manusia seperti dalam rekayasa genetika, meningkatkan kualitas hidup manusia, mendukung komunitas masyarakat lokal, nasional, dan global, membuka akses informasi agar masyarakat terdampak oleh teknologi, menciptakan masyarakat yang adil melalui teknologi. Dengan landasan ini, Pancasila dapat meminimalkan kekhawatiran masyarakat tentang kemajuan teknologi, karena Pancasila memberikan pedoman untuk pengembangan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Upaya pengimplementasikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat penerapan Pancasila di masyarakat. Upayanya seperti adanya mata pelajaran Pancasila di setiap tingkat pendidikan dan mengadakan penyuluhan dan edukasi tentang arti dan nilai-nilai Pancasila, baik itu di masyarakat ataupun di media sosial. Penerapan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada sila pertama berarti adanya rasa syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Seperti dalam pengembangan ilmu teknologi ada yang bersertifikasi halal. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan ilmu pengetahuan harus mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi dan bertindak secara adil dan beradab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, atau golongan. Pengembangan ilmu pengetahuan juga harus menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia dalam proses dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh penerapan asas kedua dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah pengembangan teknologi sosial yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan sosial masyarakat. Teknologi sosial adalah teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi, pemberdayaan, dan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi sosial mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan harus mempunyai persatuan dan nasionalisme yang kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan pengetahuan harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung integrasi nasional, keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan kepentingan nasional Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan juga harus menjaga keharmonisan, kerjasama, dan toleransi antar masyarakat Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh penerapan sila ketiga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Teknologi pertahanan dan keamanan adalah teknologi yang digunakan untuk melindungi suatu negara dari ancaman militer dan non-militer internal dan eksternal. Rekayasa pertahanan dan keamanan mencakup berbagai bidang seperti kesejahteraan, radar, satelit, jet tempur. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengembangan ilmu pengetahuan harus memiliki derajat demokrasi dan partisipasi yang tinggi. Contoh penerapannya adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong proses demokrasi dan partisipasi masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan harus mempunyai keadilan dan kesejahteraan yang tinggi. Contoh penerapannya adalah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, yang berfokus pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.